Oke, hari ini kita perjalanan ke Lemukutan sama Cak Kolil, Cak Sukri, Cak Amrozi, Cukileng dan Mas Dito. Sama satu lagi nih. Nah, tuh. Mama Ngosa. Yo, ini lumayan terasa rek, ombaknya cukup itu ya. Cukup tinggi. Ya adalah 30-60 cm ini. 1 meteran lah ombak ya. Dan nanti kita bahas, kemarin ada video ini. Nah, di sebelah ini. Di sini saya ingin berkomentar ya. Kalau misalnya ini suaranya tidak jelas karena ada suara mesin, nanti kita akan buat video di pulaunya sana ya. Saya akan bahas video ini. Jadi banyak sekali kejadian tongkang yang patah pada saat loading, pada saat bongkar gitu ya. Dan ada juga kemarin video tadi itu kapal kandas ya. Jadi dia kandas kemudian patah. Nah, dari kejadian itu nanti akan ada masukan dari saya. 3 masukan dari saya. Sebenarnya banyak sekali yang harus kita bicarakan, kita kaji ulang. Seperti contohnya kemarin ada yang nanya, Pak, usia kapal itu berapa sih sebenarnya? Nah, dari kejadian-kejadian ini kita udah bisa menentukan usia kapal dan tentunya ada penambahan aturan dari segi kekuatan kapal itu ya. Nanti kita bahas. Entah bahasnya kita di kapal ini atau mungkin di pulau sana. Yang jelas hari ini kita refreshing ya. Refreshing sambil berbagi pengetahuan lah ya. Oke. Oh iya, tidak lupa nanti saya tunjukkan pemandangan dari atas juga. Selamat menyaksikan. Mentok no mas? Mentok ya? Belum kan? Udangnya didobeli guys. Ser. Cilik. Jadi, sorry Rek, kita bahas malam-malam ya. Seperti yang saya janjikan kemarin. Banyak kejadian tongkang patah. Banyak sekali kejadian tongkang patah. Ada di Tok-Tok kemarin ada yang nge-tag saya. Dan Pak tanya gimana pendapatnya gitu. Udah sering sekali saya bahas kenapa kapal itu bisa patah ya. Dan patahnya pada saat loading mereka itu. Loading atau pada saat bongkar. Atau mungkin terakhir kejadian itu pada saat kandas gitu. Nah, kapal kandas kemudian loading itu kan berhubungan dengan beban. Soalnya pada saat kita loading itu pasti ada beban dan pada saat kandas juga ada beban. Dan kebanyakan kapal-kapal itu terjadi patah itu karena ada muatan. Nah, di sini saya ingin bahas sambil kita main ya. Jadi santai-santai sambil kita bahas kira-kira saran-saran apa yang perlu kita sampaikan ke 1 pemilik kapal, 2 otoritas, yang ketiga itu satu-satu ya. Kosong. Pemilik kapal, otoritas dan kelas tentunya ya. Karena instansi-instansi tersebut atau yang barusan kita sebutkan itu tadi sangat berhubungan dengan kapal tersebut. Kondel. Kompeten nanti, ya. Jadi ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan sebenarnya. Nanti sekalian kalau ada masukan, teman-teman kalau ada masukan silahkan. Nah, menurut pendapat saya, karena sering saya jelaskan bahwa kapal patah itu karena ada beban dan kekuatan memanjangnya itu ya gimana ya, perlu sedikit perhatian. Seperti yang saya pernah cerita itu bahwa ada orang lewat,
ada orang bangun kapal waktu itu tahun 2018 atau 19 gitu lupa. Saya dapat penawaran sekitar 3 macam, kira-kira 3 macam penawaran dan itu nilainya beda-beda. Kalau enggak salah ingat dulu itu 15M, 17M dan 22M. Kemudian masing-masing penawaran itu saya suruh calon pembuat kapalnya minta, Pak tolong minta gambar yang sudah di-approve sama kelas. Setelah saya periksa, saya hitung modulusnya segala macam. Modulusnya saya hitung, ternyata yang 15 miliar itu tadi dia tidak modulusnya tidak masuk. Ya, baik modulus di geladaknya dan modulus di bottomnya itu. Kemudian yang 17 miliar itu ada lebih sedikit modulus. Dan yang 22M tentunya karena dia cukup mahal maka dia modulusnya cukup bagus dan lebih sekitar 30% dari modulus minimum yang disyaratkan oleh kelas. Itu yang pertama. Jadi untuk pemilik kapal tadi itu sebenarnya awalan atau gambaran untuk pemilik kapal. Jadi kalau mau bikin kapal atau mau beli kapal itu sebaiknya kita review dulu, kita lihat dulu apakah konstruksinya dia sudah bagus atau sesuai dengan ketentuan kelasnya atau modulus minimumnya. Itu ketika kita mau bangun kapal baru, ketika kita mau bangun kapal baru. Itu iso ditokno sepure lho. Gak usah dianu rek. Ya. Nah, selain itu juga pengawasan ketika kita mau bangun kapal baru kita harus awasi kira-kira jos iki rek. Ceki. Jadi lewat mana konji? Kon lewat ya? Oke. Sampai mana tadi? Jadi untuk Pengawasan. Tujuan gue mateni Sukrita gue. Pengawasan cegi. Siapa iki Sukri ya? Jos. Cepitane gak ono rek. Kanggo kabeh yo. Oke. Jadi untuk pembangunan kapal sebaiknya kita awasi itu saja. Itu yang pertama ya. Jadi diperhatikan apakah kekuatan kapal itu tadi sesuai dan tidak. Ya. Nah setelah kita sebelum kita beli kita harus pastikan dan ini masukan untuk otoritas dan klasifikasi ya. Karena kapal-kapal yang kami bangun itu semuanya kami coating luar dalam. Apa sih hubungannya coating dengan kapal patah itu tadi? Saya banyak sekali survei kapal ketika mau dibeli orang dan kapal itu dalam kondisi bekas. Terutama tongkang-tongkang geladak ya, itu di bagian dalamnya itu korosi. Kelihatan platnya bagus gitu ya. Plat luarnya itu bagus tapi konstruksi di dalamnya itu hancur ya. Ketebalannya berkurang karena korosi, kemudian ya wis korosi seperti itu sehingga ketebalannya berkurang tentunya nanti akan berpengaruh ke modulus. Dan ketika dimuati ya kapal itu akan ya terjadi yang tidak kita inginkan itu tadi. Nah, solusinya gimana untuk mempertahankan konstruksi di dalam tangki itu? Yaitu dengan cara melakukan coating atau pengecatan ya minimum 1 lapis lah, 1 lapis atau 2 lapis gitu, primer dan second gitu. Jadi untuk menghindari atau meminimalkan atau mengurangi laju korosi si konstruksi itu tadi. Ngono rek. Ya kon karo ngrungokno lho ya, aja kok main tok rek. Kon fokus ning kene kalah ngono adek fokus barang. Ya, jadi konstruksi setelah kita oke, deal kita bangun kapal ini pada saat bangun minta atau kalau misalnya owner itu tidak dipaksa kan tidak. Ini masukan buat otoritas dan kelas ya. Terapkan pengecatan di dalam tangki kapal gitu. Itu yang kedua ya, yang kedua. Pengecatan di tangki kapal. Lalu yang ketiga yaitu kemarin ada yang nanya, Pak umur kapal ini sampai berapa sih? Nah dari kejadian-kejadian tersebut kita akan bisa tahu usia kapal. Kita akan bisa tahu usia kapal dan di situ mungkin kelas bisa atau otoritas bisa menerapkan bahwa tongkang dengan umur sekian itu ya mungkin batasannya bukan tidak boleh dipakai sama sekali ya, tapi ketika dia awalnya muatannya 5.000 mungkin bisa seperti itu untuk menjaga kelangsungan hidup si kapal tersebut. Itu kita kasih batasan, jadi maksimal dimuati sekian persen gitu. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir yaitu pemuatan rek. Kalian pernah nanya, Pak kenapa
palka-palka kapal itu kok selalu ganjil. Tidak pernah genap. Yaitu tujuannya untuk mengurangi penyebaran berat yang berada di after dan forward. Jadi merata, ada ganjil lah, ada tengahnya. Jadi tengahnya itu ada beban. Seperti itu. Jadi untuk pemuatan tongkang geladak, kemudian ya apapun pemuatannya harus diperhatikan. Jadi tidak boleh dua tumpukan, misalnya batu bara dua tumpukan atau boksit dua tumpukan besar, itu sangat dihindari. Sebaiknya dia tiga tumpukan gitu, Rek. Ya, itu untuk solusi-solusi yang loh jancuk. Apa hotel? Mati, Pak. Gaplek ya? Lu 10 telulas. Kon mana, Kris? Ya, itu ya. Jadi pertama, pada saat pembangunan kita harus perhatikan modulusnya, konstruksinya. Kedua, lakukan coating di dalam tangkinya karena untuk mengurangi laju korosi. Kemudian yang ketiga, terapkan itu tadi pengawasan, ya pengawasan dan juga apa? Nomor telu mau apa, Rek? Nomor telu mau apa? Hah? Ya itu apa pengawasan ya, pengawasan pada saat pembangunan. Dan yang terakhir yaitu itu tadi pemuatan. Jangan sampai muat kapal itu ujung dan ujung, sebaiknya ganjil ya, 3 atau 5 atau 7 begitu. Makanya kemarin ada pertanyaan, Pak, kenapa kargo-kargo itu kok palkanya 5, 7 ya, enggak pernah 2 atau 4 atau 6 gitu. Ya itu jawabannya, karena untuk menjaga itu tadi ke penyebaran beratnya gitu. Nah, kira-kira dari situ ada pertanyaan, Rek? Enggak mikir loh. Ayo cepetan. Itu. Mungkin dari poin pengawasan ya, Pak. Mungkin dari poin ini pengawasan, karena kan mungkin dari pihak builder, pihak yang mungkin yang ngelas dan lain-lain itu koordinasi sama engineer-nya gimana? Karena kan terkait sama modulus itu tadi, Pak. Nah, itu pada saat pembangunan kita udah tentukan konstruksinya, misalnya platnya pakai plat 4 piro? 22 kalau plat 14 misalnya 14. Nah, ternyata karena tidak kita awasi dipasang plat 12 gitu. Kemudian sikunya pakai siku 150 karena tidak kita awasi dia pakai siku 100. Kemudian pengelasannya harusnya full, di situ dilas intermittent atau spot-spot itu. Nah, itu makanya perlu pengawasan gitu. Seperti itu. Apa mana? Apa mana itu? Ini sih, Pak, poin di coating itu, Pak. Kalau di bangunan baru coating di dalam tangki kan bisa, Pak, maksudnya ya kan sebelum jadi jelas di coating dulu. Loh makanya, tapi kebanyakan tongkang-tongkang geladak itu enggak di coating. Makanya sekarang saran kita ke kelas atau ke otoritas, pembangunan kapal baru harus melakukan coating. Ya namanya aturan ya kan berkembang ya. Kemarin tidak disyaratkan, sekarang disyaratkan karena banyak sekali terjadi, yaitu tadi kapal patah itu kebanyakan itu korosi dari dalam. Itu kemudian salah pemuatan itu tadi. Meskipun kalau misalnya korosinya, buktinya kapal baru kalau salah pemuatan kan tidak patah, artinya kan berarti dia masih kuat karena konstruksinya masih sesuai, masih modulusnya masih cukup dan ketebalan tulang-tulangnya masih dekat dengan desainnya atau masih benar-benar tebel gitu. Nah, untuk kapal-kapal yang patah itu kebanyakan kapal-kapal lama, kemudian ditambah lagi salah pemuatan itu. Seperti itu. Ya wis matikan dulu, arek-arek gen mikir leng. Ayo rek. Papat lewat. Ayo jikon ji. Entek ya? Cuk kosong. Lewat. Oh, saya aku ono. Ya wis ya, itu saja video kali ini. Mohon maaf karena tidak ada sinyal dan kita kegiatan ada mancing-mancing. Mungkin setelah video ini akan saya tunjukkan video mancing itu baik di entah di YouTube atau di TikTok lah ya. Di YouTube atau di wis entek ta? Ana ya, kangkre. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngocok rek kalah. Jepretan.